Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiyawar Saksamain. Di sini saya akan membuka presentasi pada kali ini. Kami dari kelompok pertama yang mengambil topik integrasi layanan publik mulai portal nasional atau Inadigira. Pada fase kedua PBL ini akan melanjutkan dari fase kemarin. Jadi di sini akan membahas tentang perencanaan arsitektur sistem informasinya berbasis platform akses service atau PAS dengan batasan mutlak legasi atau otonomi. Slide selanjutnya. Gali slide. Nah, yang pertama ini ada entitas proyek dan sektor organisasi. Jadi pada laporan di poin 1.2 di Inadigram menunjukkan pada peraturan Perpres nomor 82 pada tahun 2023 di bawah Perumbrori yang memiliki fungsi sebagai unit integrasi strategi dan menyatukan dan mengkoordinasikan lebih dari 27 aplikasi pemerintah. Yang bisa dilihat dari saat ini itu ada banyak sekali instansi pemerintah yang perlu diintegrasikan. Jadi kita perlu suatu metode untuk menyatukan banyak instansi tersebut agar flow bisnisnya tidak terlalu berubah banyak. Dan untuk anggotanya ada saya sendiri, Arin Haramania, terus Farhan Muhammad, Gilang Wasis, Gali Kusuma, dan Michael Andriano. Lanjut slide selanjutnya. Nah, untuk ringkasan strategis pada PBL mudah diakses dan transparan. Yang kedua, citizen centricity. Jadi kami berpusat pada masyarakat untuk desain travel yang memprioritaskan kemudahan warga negara. Dan yang ketiga, data dan security, itu memastikan asas data, aset and strict security tetap berjalan selaras. Nah, kalau dari PBL sebelumnya juga kita menentukan 3 kehilangan kritis. Yang pertama itu absennya asesor nasional, itu untuk yang pertama, yaitu ketidakadaan single identity atau IKD, yaitu identitas kependudukan digital terpercaya lintas sektor pemerintah. Yang kedua ada gap Kilo API, belum adanya prestasi API middleware terpusat untuk data dinamis. Dan yang ketiga atau ada legacy autonomi, ya, di mana keharusan mengintegrasi sistem tanpa merusak basis data internal instansi. Lanjut, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Gilang Wasis Wicaksono akan menjelaskan tentang katalog entitas data. Jadi untuk sistem ini itu mengelola total 18 entitas utama yang diklasifikasikan dalam 7 data master dan 6 data transaksi serta 5 data referensi yang dia itu demi manajemen SSOT yang diefisien. Jadi berdasarkan data artefak tadi itu ada 3 yang dia itu sensitivitasnya sangat tinggi seperti profil warga, IKD, dan juga log audit dan keamanan. Serta ada 3 yang dia itu dikategorikan sebagai sensitivitas tinggi, yaitu adalah sesi autentikasi, permohonan layanan, dan kebijakan akses atau RBAC, Role Based Access Control. Dan juga kategori sedang yang dimana itu adalah status layanan. Nah, untuk itu boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi di saat ini kita akan menjelaskan tentang data atau business function dari CRUD Matrix. Nah, yang pertama adalah analisis pemetaan relasi. Kita juga telah membuat sebuah definisi secara eksplisit antara 18 entitas data dengan fungsi bisnisnya itu menjaga konsistensi data. Sebagai contoh, fungsi login dan registrasi itu digerakkan oleh data master, yaitu DE01 yang tadi ada di tabel DE. Dan yang kedua adalah DE02 yang berkaitan tentang IKD sebagai kredensial. Selain itu, demi menerapkan sebuah asas strict security, setiap kali ada pembaruan data, sistem itu akan otomatis memicu DE15, yaitu log audit, yang tadi udah kita jelaskan di tabel DE tadi. Nah, aspek itu adalah kita akan membahas orkestrasi krusial yang secara spesifik itu sebagai fungsi F13 untuk pertukaran data real time. Fungsi ini juga akan memungkinkan modifikasi data lintas instansi tanpa perlu menduplikasi database lokal. Dan untuk menjaga integritas data, ketika ada perubahan seperti data domisili, data tersebut itu akan otomatis tersinkronisasi ke instansi tujuan melalui event payload API gateway. Nah, sebagai pengaman utama juga, seluruh proses ini juga dijamin oleh audit untuk memastikan tidak ada kebocoran pada data kependudukan yang sensitif. Mungkin untuk sebagian saya seperti itu. Mungkin boleh lanjut untuk teman saya. Oke, slide selanjutnya.
Perkenalkan, nama saya Farhan Muhammad Bawas, akan menjelaskan untuk slide 6, yaitu kita akan membedah terkait matriks CRUD terintegrasi. Matriks ini pada dasarnya adalah blueprint yang mendefinisikan secara eksplisit bagaimana menjaga konsistensi state dari 18 entitas data saat mengalir di seluruh ekosistem portal. Fokus utama kita di sini ada pada fungsi 13, yaitu pertukaran data yang real time. Fungsi ini sangat krusial karena dia bertugas untuk merekonsentrasi modifikasi data lintas instansi. Sebagai contohnya, dalam skenario pembaruan domisili, sistem tidak akan menduplikasi basis data lokal milik instansi lain, melainkan alih-alih melakukan duplikasi, perubahan data tersebut akan secara otomatis tersinkronisasi ke instansi tujuan melalui event payload yang didorong oleh API Gateway. Kemudian, untuk orkestrasi yang masif ini tentu membawa sebuah risiko keamanan. Oleh karena itu, matriks ini juga menunjukkan bahwa setiap operasi pembaruan secara wajib akan memicu pencatatan pada DE15, yaitu entitas log audit. Audit trail terpusat yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya adalah jaminan mutlak dari arsitektur kita untuk memastikan tidak adanya kebocoran akses pada data kependudukan yang sensitif, sekaligus menjadi implementasi real dari prinsip strict security. Next slide. Selanjutnya untuk slide ke-7 yaitu visualisasi. Coba di refresh bisa nggak? Memvisualisasikan bagaimana aliran data tadi dipetakan secara logis melalui ERD konseptual ini. Bentar, itu nggak kelihatan tuh. Coba di refresh, Mas Galih. Kontrol R. Oke. Lanjut buat penjelasan slide 7. Skema hub and spoke once only. Konsep dari hub and spoke ini, profil warga bertindak sebagai hub terpusat. Mungkin langsung di zoom bagian ERD-nya aja buat penjelasannya. Bisa di zoom nggak? Oke, nah, terima kasih. Bisa kita lihat di tengah diagram, entitas profil warga diposisikan sebagai master data atau hubungan utamanya. Entitas ini menggunakan NIK sebagai primary key, sementara itu entitas-entitas di bawahnya seperti data kesehatan, data bansos, dan akun SSO bertindak sebagai spoke atau cabang yang menggunakan NIK sebagai foreign key atau FK. Pendekatan ini secara drastis menghentikan redundansi karena instansi pemerintahan lain tidak perlu lagi menyimpan atribut dasar warga di basis data mereka sendiri. Kemudian jika kita melihat relasi antara profil warga dan akun SSO, terdapat relasi one-to-one secara arsitektural. Ini menjamin bahwa satu identitas legal warga yang berbasis NIK hanya akan memiliki dan memerlukan satu proses autentikasi tunggal. Ini adalah fondasi dari single sign-on atau SSO nasional dari ERD kita. Kemudian, bagaimana ERD ini bekerja di dunia nyata? Kita ambil skenario pembaruan data domisili. Dulu warga yang pindah rumah harus lapor ke Dukcapil, lalu lapor lagi ke Puskesmas dan kelurahan. Dalam desain ERD kita, atribut alamat domisili hanya disimpan secara terpusat di entitas profil warga. Jadi warga cukup melakukan update satu kali di portal Ina Digital. Saat itu terjadi, entitas sektoral di bawahnya seperti bansos ataupun kesehatan akan otomatis merujuk ke alamat terbaru itu melalui pemanggilan EPS secara real time. Kemudian untuk yang terakhir yaitu ada relasi one to many antara profil warga dan data sektoral. Relasi ini sebenarnya mencerminkan jembatan API Gateway. Penting untuk ditekankan bahwa Ina Digital tidak mengambil alih atau mengintervensi database milik Kementerian Kesehatan atau Satu Sehat ataupun Kemendikbud. Data dari database instansi asal ditarik secara read-only saat dibutuhkan. Pendekatan ini memastikan integrasi terwujud sempurna sekaligus menghormati dan menjaga otonomi sistem legacy masing-masing instansi. Next slide akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi manajemen dan keamanan data. Yang pertama itu ada single source of truth. Jadi Ditjen Dukcapil itu ditetapkan sebagai sumber otoratif tunggal data kependudukan. Sektoral Kemenkes dan Kemensos itu bertindak sebagai data konsumer guna menghilangkan ego sektoral di database. Yang kedua ada consent management. Persetujuan eksplisit dari warga itu wajib diperoleh sebelum sistem melakukan integrasi dan berbagai data sensitif lintas instansi sesuai amanat UU PDP nomor 27 tahun 2022. Yang terakhir yaitu enkripsi dan keamanan. Keamanan cyber tingkat tinggi yang diwujudkan melalui protokol enkripsi AS256 itu untuk menyimpan data dan TLS 1.2 untuk pertukaran data API. Next. Nah, selanjutnya ada application portfolio katalog. Di bagian pertama itu ada strategi new atau build. App 1 dan App 2 itu berjalan di tipe web dan mobile app dengan model bisnis B2C. Komponen ini itu bertujuan untuk memenuhi requirement 3, yaitu menghadirkan single get citizen experience sekaligus menjadi output utama alur bisnis proses flow kita. Kemudian App 3 itu berupa komponen backend yang bersifat cross-cutting. Aplikasi ini tuh dibangun baru sebagai solusi konkret untuk menjawab gap G1, yaitu ketiadaan sistem identitas tunggal dengan mengintegrasikan autentikasi berbasis IKD. App 4 itu bertindak sebagai middleware dengan model bisnis B2B dan B2G. Komponen ini menjadi jawaban untuk gap G2 pada PBL1, yaitu mengoperasikan model orkestrasi interkoneksi data secara hub and spoke. Kemudian App 5 itu berupa web app dengan model bisnis B2E, yaitu business to employee, yang dibangun khusus untuk memenuhi persyaratan requirement 5 dalam menyederhanakan administrasi internal aparatur negara. Selanjutnya, bagian 2 itu untuk strategi connect. Ada App 10 itu dihubungkan via API Gateway sebagai sumber otoratif data kependudukan nasional untuk mendukung skenario perubahan data pada BPF. Yang terakhir, App 11 itu dihubungkan sebagai penyedia data layanan kesehatan sektoral. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah aplikasi interaction. Itu terdapat 3 kategori aplikasi, yaitu yang pertama front end layer, yaitu App 1, App 2, dan App 5. Itu berguna untuk request token, login and out pada App 3, request layanan REST API pada App 4, dan menerima push notifikasi pada App 8. Dan yang kedua yaitu API Gateway atau App 4, itu untuk validasi token dan RABC, untuk publish event secara asinkron, dan untuk pull and read data REST API. Dan yang terakhir adalah notification service atau App 8, itu untuk konsum event atau baca antrean. Next. Selanjutnya adalah interaksi dan komunikasi, yaitu pola asinkron dan sinkron. Itu yang pertama gatekeeper dan central hook. Itu seluruh aplikasi front-end wajib melalui App 3 atau IAM untuk validasi token keamanan atau MFA atau IKD sebelum diizinkan masuk ke App 4 atau API Gateway. Yang kedua REST API, yaitu API Gateway bertindak sebagai orkestrator terpusat yang menarik data kependudukan secara real-time dari sistem legasi instansi asal Dukcapil, Satu Sehat, DTKS, dan BKN. Dan yang ketiga adalah message broker Kafka. Secara asinkron itu proses berdurasi lama dan event update domisili didorong ke Kafka broker, dikonsumsi oleh app8 atau notification service untuk push notification ke warga. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Ini saya akan menjelaskan justifikasi artikel IEEA. Satu, keunggulan teknis operasional, fault isolation. Kegagalan transaksi sistem Satu Sehat tidak akan mengganggu atau melumpuhkan fungsi administrasi pada portal ASN atau Dukcapil. 2, scalability independent. Komponen padat lalu lintas
seperti notification service dapat diskalakan secara mandiri tanpa membebani server utama. Ketiga, circuit breaker pattern menyediakan respon fallback sistem KL down menjadi uptime portal tetap sesuai target Rek 04. Lalu di sini ada kedua, monolith and microservice BAAS. Mengapa arsitektur lama tidak layak digunakan dalam skala integrasi nasional? Yang pertama, monolith, stabilitasnya sulit. Seluruh sistem harus di-scale bersamaan. Lalu yang kedua, fault tolerance rendah dan integrasi sangat ketat yang merusak otonomi database instansi. 2. PaaS microservice, skalabilitas per modul, toleransi kegagalan terisolasi, dan koneksi longgar berbasis API untuk kebutuhan legacy autonomi. Ini ada requirements catalog. Dari sisi fungsional requirement, sistem harus mendukung login menggunakan SSO berbasis IKD. Prefill data otomatis berdasarkan prinsip once only. Pelacakan permohonan real-time dan manajemen persetujuan PDP. Dari sisi non-fungsional target requirement, menargetkan ketersediaan uptime layanan utama tinggi, respon time API gateway di bawah 300 ms, serta kapasitas volume concurrent user lebih dari sama dengan 10 juta pengguna. Untuk mencapai target tersebut, di sini mentransformasikan 27.000 lebih aplikasi silo lewat taktik build 5 komponen core baru, yaitu portal, IAM, API gateway, enhance platform security atau data terbuka, dan connect sistem legacy KLD. Lalu di sini ada gap analisis traceability. Pada tahap ini dilakukan perbandingan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Fragmentasi lebih dari 27.000 aplikasi diarahkan menjadi satu portal layanan terpadu. Sistem login yang sebelumnya terpisah-pisah digantikan oleh IAM berbasis IKD. Integrasi point-to-point diubah menjadi orkestrasi terpusat melalui API Gateway Nasional. Selain itu, sistem legacy yang belum memiliki standar API akan dihubungkan melalui Government Service Bus. Setiap solusi yang dirancang memiliki terlacakan yang jelas terhadap gap yang ditemukan pada fase sebelumnya. Sini ada kesimpulan dan kendala proyek. Sebagai kesimpulan, rancangan enterprise architecture ini menawarkan interoperabilitas layanan publik melalui penerapan single source of truth, integrasi berbagai aplikasi melalui portal nasional, serta pengamanan berlapis menggunakan AES 256 dan TLS 1.3. Namun implementasinya tetap menghadapi beberapa tantangan. Tantangan tersebut meliputi kompleksitas dalam penyusunan CRUD matrix, keterbatasan dokumentasi API pada sistem existing yang bersifat tertutup, serta penentuan batas tanggung jawab antara INA Digital sebagai operator platform dan kementerian atau lembaga sebagai pemilik data. Meskipun demikian, rancangan ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mewujudkan layanan publik digital yang lebih terintegrasi, aman, dan berpusat pada masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.